Jadi gini, gue sebagai podcaster, gue cari duit, tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial. Nama baik seseorang, keluarga, anak-anak. Karena impactnya gede banget. Dan dia bilang saya udah gak ada solusi, saya bingung, saya juga kasihan. Jadi akhirnya saya kasih wadah dengan saya bilang kalau ada buktinya saya mau. Jadi mau buktinya. Dia tunjukkan bukti foto, dia tunjukkan bukti WhatsApp segala macam. Ya saya nggak tahu ini bukti kan bisa benar bisa tidak. Iya. Tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya, walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak. Ya udah saya dengarkan dan saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Saya nggak tahu masalah rumah tangga mereka seperti apa dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri. Tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Nah, Pak, kalian berhadapan sama saya. Kalian berhadapan sama saya. Karena ingat, dia anak di bawah umur. Tanda tangan saya yang berlaku. Tanda tangan saya yang berlaku, ya. Kalian juga kasih harga itu harga-harga gila semua. Masa brand ambassador cuma 5 juta? Ini otaknya dipakai. Kalian juga manfaatin situasi dan kondisi. Gak boleh kayak begitu. Saya bisa sue kalian, tapi saya diam kan? Saya diam. Saya cuma ngelus dada. Ya Allah, anak gue dihargain cuma 5 juta. Kan gue udah bilang ini tuh bisa dilaporin. Tapi jujur Nikita Mirzani ini termasuk yang sabar banget, legowo banget sampai akhirnya memuncak karena si itu ya terus-terusan nantangin. Lah, Pan mau sama mau, nggak bisa bro. Ketika lo mutusin buat pacaran sama anak di bawah umur, itu resikonya besar banget, bahkan di penjara. Karena yang berhak untuk melaporkan apapun yang terkait dengan anak tersebut ya orang tuanya. Dimana dalam hal ini ya Nikita Mirzani, dimana anak itu masih penguasaan Nikita Mirzani gitu loh. Lu mau bilang lu sama-sama suka, dia yang mau, dia yang bahkan ngajakin lu berhubungan misalnya, kagak bisa, apalagi sampai hamil. Dan gak main-main Nikita Mirzani melaporkan si itu dengan undang-undang ini guys. Dan kalian harus tahu ancamannya itu di atas 5 tahun. Gue kalau jadi Denny Sumargo di prank sama Kang Semir sih gue sakit ya, karena sosokan mau ngasih wadah untuk si Kang Semir bercerita di podcastnya gitu ya. Padahal sebelumnya Denny Sumargo itu sempat gue kasih tahu, Den, jangan dikasih wadah Den, karena tuh anak Den tukang bohong, cuman pengen eksis, cari panggung. Tapi Denny Sumargo dengan gayanya ya kan, gayanya yang sosokan smart gitu ya, mewawancarai bintang tamunya gitu kan. Akhirnya apa, kena prank kan lo Denny Sumargo. Udah gua bilang nggak percaya lo Denny Sumargo, lo makan toh. Jujur ya, gue tuh happy banget denger berita ini karena kayak gue tuh gregetan dengan orang-orang yang masih menormalisasikan untuk berpacaran ataupun berhubungan dengan anak di bawah umur. Apalagi kalau misalnya ini orang adalah orang dewasa dan juga berpendidikan. Sebenarnya waktu dia tuh klarifikasi itu gue ketawa banget karena kayak jelas lu udah salah gitu loh. Lu pengen melawan orang yang berkuasa atas anak tersebut secara sah negara. Ini pelajaran nih buat orang-orang dewasa gitu ya, yang mungkin kalian nggak paham bagaimana sistem hukum di Indonesia ini. Kalian itu harus tahu kalau misalnya kalian nggak boleh berpacaran dengan anak di bawah 18 tahun. Sekali lagi gue sebutin, anak di bawah 18 tahun itu nggak punya konsen terhadap dirinya sendiri. Walaupun dia udah punya KTP dan segala macam gitu ya, tapi konsen di Indonesia itu adalah 18 tahun ke atas. Gue bener-bener nungguin banget kelanjutan dari sidangnya dan segala macam gitu kan, laporan yang dibuat udah BAP dan lain-lain, nggak sabar gitu karena ini bisa banget dijadiin pembelajaran buat kita semua. Ya udah, segitu aja dari gue. Gimana pendapat kalian? Terus kamu komentar. Kendati sempat mereda, Nikita Mirzani kembali berseteru dengan keluarga angkat Laura Meizani alias Loli di Inggris, Mami Eda. Imbas kedua pihak saling mengklaim membayar biaya sekolah Loli, Mami Eda dan Nikita Mirzani spontan santer dibanding-bandingkan. Selain soal latar belakang besaran penghasilan, Mami Eda dengan Nikita Mirzani juga tak kalah menarik dibincangkan. Pemilik nama asli Juliana Fernandez tersebut merupakan seorang pengusaha asal Timor Leste yang tinggal di Inggris. Bidang usaha yang digeluti Mami Eda diantaranya adalah kontraktor dan memiliki kerjasama dengan pemerintah Timor Leste.
Kegiatan bisnis Mami Eda melibatkan proyek-proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol dan infrastruktur listrik ke desa. Sementara itu, mantan suami Mami Eda dirumorkan merupakan seorang pengusaha juga yang berkecimpung dalam bisnis perhotelan Timor Leste. Pada Oktober 2023 lalu, ibu angkat Loli tersebut pernah memamerkan besaran gajinya sebesar 2.600 pound sterling alias 32 juta. Aku baru saja terima gaji 32 juta rupiah. Aduh, 2.600 pounds. Saya kasih tahu kamu, aduh 2.600 pound sterling aku dapat, ujar Mami Eda. Ditilik dari laman sosial Blade, Nikita Mirzani mampu mendulang uang 658,7 juta sampai 10,5 miliar per tahun dari platform YouTube. Selanjutnya, Nikita Mirzani juga dapat meraup rata-rata keuntungan 200 juta hingga 300 juta dari endorsement Instagram. Dulu waktu masih ada Instagram gue yang belum hilang, itu sehari gue bisa memegang 250-300. Itu standar, nggak ada masalah, benar-benar hening, ucap Nikita Mirzani. Keuntungan dari endorsement tersebut bisa meningkatkan hingga 2 miliar jika mantan istri Dipo Latif itu sedang berseteru dengan public figure lain. Kalau ada masalah sehari bisa 2M, 1,8. Demi Allah, ada yang mau bayar segitu loh. Pernah lihat nggak Instagram gue sampai titik-titik isinya endorsement semua. Feed gua isinya endorsement semua, ujar Nikita Mirzani. Di samping sebagai endorsement dan AdSense, Nikita Mirzani juga memiliki sumber penghasilan lain dari bisnisnya, yakni Nikita Mirzani Skincare, Nikita Slim, dan Beauty House Head to Head.